Ini kami Bapa, kami Yesus, datang dengan segenap hati. Bahwa hati kami menyembah Engkau, Yesus. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Katakan hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Terima kasih Bapa Yesus. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganku dalam hidupku. Katakan dengan segenap hati, hatiku mengasihi-Mu, hatiku Yesus, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihi-Mu, Yesus, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat. Mari dengan lembut, dengan segenap hati katakan, hatiku mengasihi-Mu. Ini kami, hatiku mengasihi-Mu, Yesus, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hanya Kau yang tahu isi hati kami. Hanya Kau yang mengerti pergumulan kami. Mungkin kami menghadapi satu situasi yang kami sendiri tidak mengerti. Dan kami nggak tahu kami harus berbicara kepada siapa. Tapi saat ini kami diingatkan kembali pada satu pribadi yang mengenal kami, yang begitu mengerti kami, lebih dari siapapun di dunia ini, bahkan dari diri kami sendiri. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kami punya Bapa seperti Engkau. Kami punya Roh Kudus yang memimpin kami, yang menuntun kami, yang mengerti
kami naikkan, syukur hati kami bersyukur. Tiada yang sepertimu, tiada yang seperti Engkau. Kudus, Kau ada di tengah kami, Kau hadir di sini bersama kami. Kami buka hati kami, Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi. Ini pernyataan iman kami, Tuhan. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi. Dengar seruan hati kami, Tuhan. Pernyataan cinta dan kasih kami kepada Engkau. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada. Seluruh kekasih Tuhan, saya bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa bertemu di dalam ibadah pagi Early Morning Devotion Sinode Gereja Allah Baik. Saya bersyukur buat kesempatan yang diberikan saya bisa melayani. Kita akan mengawali pertemuan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu kepada kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami bisa bertemu di dalam ibadah doa pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau berkenan memberkati pertemuan ini, berkati setiap pujian, berkati setiap pemberitaan firman. Kami mohon supaya Tuhan boleh berkarya di dalam setiap firman yang disampaikan. Biarlah ini berasal dari isi hati-Mu Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu yang berbicara. Kami naikkan syukur doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, seluruh kekasih Tuhan dimanapun berada. Pagi hari ini kita bangun dengan beberapa fakta yang harus kita hadapi ya. Dengan beberapa fakta yang harus kita hadapi. Mungkin hari ini kita mulai ya membuka mata, kemudian kita berdoa, dan kemudian kita mulai melihat media sosial ya, kita melihat berita yang ada di televisi ya, melihat berita yang kita bisa baca melalui HP kita ya. Hari ini kita bisa melihat ya, rupiah hari ini ada di level berapa ya terhadap dolar Amerika ya. Mungkin kecemasan banyak orang kurang lebih sama ya.
Dengan adanya situasi global ya, situasi global, kendala di dalam perjalanan yang diakibatkan oleh perang Amerika Iran ya, berdampak kepada banyak sektor ya. Rupiah kita ya masuk di angka psikologis ya, semakin melemah ya. Mungkin kita semua menghadapi situasi itu, fakta itu harus kita hadapi. Namun kita bersyukur ya bahwa pemerintah kita sedang berusaha ya sekuat tenaga, para ahli kita juga sedang berusaha berjuang ya supaya ekonomi di negara kita tetap stabil ya dengan situasi yang sedang terjadi. Kita terus ya berdoa untuk pemerintah kita, terus berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kita ya. Dan fakta yang kita hadapi pagi hari ini memang menjadi fakta yang mau tidak mau harus kita sama-sama hadapi. Tapi kita pagi hari ini akan belajar bagaimana kecemasan dan ketakutan itu ya dapat kita taklukkan dengan iman ya, iman yang sungguh-sungguh di dalam hati kita masing-masing ya. Kita akan belajar dari Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 15. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4 sampai dengan 15. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber orang Keni telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab Ifpar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Zaanaim yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkan nyala segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita membaca, merenungkan, terlebih mengerjakan firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi pada kitab Hakim-Hakim dicatat ya tentang seorang perempuan bernama Deborah, adalah salah satu dari 13 hakim yang ada di dalam Alkitab ya, yang dicatat di sana. Dia adalah seorang pemimpin ya, seorang pemimpin perempuan. Dikatakan dia adalah istri Lapidot ya, istri Lapidot, Deborah ini. Dia pada waktu itu menjadi seorang pemimpin ya bagi orang Israel ya, yang biasanya orang Israel datang kepadanya. Dia juga memiliki seorang yang ada bersama-sama dengan dia ya, yang
bernama Barak bin Abinoam ya, adalah seorang pemimpin pasukan Israel. Nah, satu kali Deborah mendapatkan pesan Tuhan supaya Barak maju berperang melawan Sisera ya, memasang Sisera ya. Jadi pada waktu itu mereka sedang berhadapan dengan sebuah bangsa yang akan menyerang mereka. Tapi Tuhan memberikan sebuah perintah kepada orang Israel supaya menghadapi Sisera, yaitu panglima tentara dari Yabin. Nah, kita melihat bahwa situasi yang dihadapi oleh orang Israel itu bukan sebuah situasi yang gampang ya, bukan sebuah situasi yang mudah ya. Tapi mereka diberhadapkan dengan sebuah kekuatan tentara yang ya bisa dikatakan jauh lebih hebat, jauh lebih kuat dari mereka. Dikatakan mereka memiliki 900 kereta besi ya, dan seluruh bersama-sama dengan dia harus Goyim ke sungai Kison. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam situasi yang seperti itu, Tuhan memberikan sebuah pesan yang tegas melalui Deborah kepada Barak ya, bahwa mereka harus maju berperang melawan Sisera dan mereka akan diberikan Tuhan kemenangan. Bagi kita pembaca Alkitab ya, kita perlu masuk di dalam sebuah suasana yang hari itu sedang mereka hadapi. Bagaimana mereka melihat ada pasukan besar yang hendak menyerang mereka, dan kemudian mereka harus menghadapi pasukan itu. Kemudian mereka mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Deborah ya, sebagai hakim di tengah-tengah mereka. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang terkasih, dalam situasi yang seperti itu ya, kita melihat bahwa ketakutan itu sepertinya membuat kita itu ragu ya di dalam berjalan, ragu di dalam melangkah ya, ragu di dalam mengambil tindakan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kita bangun dengan fakta bahwa rupiah kita sedang melemah. Jadi bagaimana kita melihat bahwa ketakutan itu benar-benar nyata di hadapan kita, dan kita sedang diperhadapkan sebuah pilihan, apakah kita akan melihatnya sebagai sebuah ancaman yang kemudian mulai melemahkan iman kita, apakah justru kita akan menghadapi ketakutan itu dan menaklukkannya bersama dengan Tuhan ya. Di dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4 sampai dengan 15 ya. Di situ waktu Barak diberikan sebuah pernyataan ya oleh Deborah bahwa Tuhan menghendaki mereka bergerak ke arah sungai Kison dan akan memberikan mereka kemenangan. Rupanya Barak tidak begitu saja mau percaya ya. Barak tidak begitu saja mau percaya dengan Deborah. Sehingga dia memberikan sebuah syarat ya, bahwa mereka tidak akan mau bergerak kalau tidak ada Deborah yang ikut di situ. Ini loh yang kita perhatikan, bahwa kita ini bisa saja kita setiap hari membaca Alkitab, setiap hari kita bisa mendengarkan khotbah-khotbah ya melalui beberapa platform yang ada ya. Hari ini mendengar khotbah ya lewat early morning devotion. Nah, tapi kita perlu bertanya, bagaimana kita bisa menaklukkan ketakutan kita dari setiap firman yang kita dengar? Kuncinya yang pertama, mengapa Deborah begitu yakin bahwa mereka bisa menang? Kenapa Deborah begitu yakin bahwa mereka pasti bisa mengalahkan tentara Sisera, sekalipun mereka punya kekuatan yang besar? Kuncinya jelas di situ. Hakim-Hakim 4 ayat 6. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau.
Deborah yakin bahwa Tuhan akan memberikan mereka kemenangan. Mengapa? Karena dia punya sebuah relasi yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya, dia punya relasi yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia dapat membedakan jelas apa yang ada di dalam hatinya. Dia bisa membedakan dengan jelas apakah Tuhan berbicara kepada dia untuk disampaikan kepada Barak. Ini bicara tentang sebuah relasi antara seseorang dengan Tuhan. Deborah yakin bahwa apa yang dia dengar, apa yang ada di dalam hatinya untuk disampaikan kepada Barak ini benar-benar datang dari Tuhan. Dan itu pasti terjadi. Jadi orang yang memiliki sebuah relasi yang baik dengan Tuhan ya di dalam doa, di dalam sebuah saat teduhnya setiap hari. Di situ dia tahu, dia mengerti apa sih yang Tuhan kehendaki. Dia memulai harinya dengan sebuah keyakinan bahwa hari ini Tuhan akan menyertai langkah saya. Hari ini Tuhan akan menuntun saya. Hari ini Tuhan akan memberikan saya kemenangan. Itulah yang terpenting dalam hidup kita hari ini. Bahwa waktu kita bangun, kemudian kita mulai berdoa. Kemudian kita mulai baca firman. Di situ kita mulai tumbuh ya begini. Kita bisa membedakan dengan jelas. Ada suara yang membuat kita takut. Ada suara yang membuat kita cemas. Ada suara yang membuat kita yakin bahwa saya pasti akan memperoleh kemenangan. Kita bisa membedakan dengan jelas. Kalau kita terus membangun relasi itu dengan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan juga tidak berhenti belajar. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita memuji, menyembah Tuhan. Dan pujian dan penyembahan itu mendatangkan sebuah kekuatan dalam hati kita. Kemudian kita melangkah tanpa harus menyalahkan orang lain. Tanpa harus menyalahkan keadaan. Tanpa harus terlebih lagi menyalahkan Tuhan. Kita tahu bahwa hari ini ekonomi yang ada di sekitar kita perubahannya begitu cepat. Tapi kita yakin bahwa Tuhan menghendaki kita bergerak. Tuhan menghendaki kita berjalan. Dan Tuhan akan membuat kita menaklukkan segala ketakutan. Ini yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudara. Pemazmur bilang di dalam Mazmur 61 ayat yang kedua. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Jadi hari ini bagaimana kita berdoa ya, cara kita berdoa, cara kita menyembah. Kita akan mengerti ya bagaimana relasi itu dibangun secara natural. Relasi itu dibangun secara alamiah, bukan sebuah liturgi yang runut begitu ya. Kalau orang beribadah di gereja ya mulai dari pembukaan doa, kemudian ada lagu dengan beat yang lambat ya, kemudian lagu dengan beat yang cepat, kemudian ada hamba Tuhan menyampaikan khotbah. Kemudian setelah itu ada lagu lagi, kemudian ada kolekte persembahan, kemudian ditutup dengan doa berkat. Ini sebuah urutan gitu ya dalam tata ibadah. Apakah enggak penting-penting? Tapi akhirnya kita mulai merenung gini ya. Apakah dalam setiap urut-urutan ibadah itu kita mengalami sebuah relasi gitu ya dengan Tuhan. Bagaimana ada interaksi antara kita dengan Dia. Ini yang jauh lebih penting hari ini. Saya tidak berkata bahwa doa yang kita ambil gitu ya, waktu gitu ya, mau panjang mau pendek. Saya pikir bukan pada itu ya, bukan pada itu. Penekanannya bukan pada lama atau sebentar, tapi penekanannya kepada sebuah interaksi yang terjadi ya. Bagaimana kita bisa mengambil waktu kita dengan Tuhan dan kita bisa merasakan Dia mengatakan sesuatu dalam hati kita. Sementara kita membuka toko di pagi hari, kemudian Tuhan menaruh dalam hati kita. Kita buka toko dengan sukacita, kita kelola usaha dengan sukacita. Dan hari ini Tuhan akan membuat kita menaklukkan segala ketakutan. Ekonomi memang sedang tidak bagus, tapi Tuhan akan menolong kita dalam segala keadaan. Ini loh yang harus kita kuatkan setiap hari. Memiliki sebuah doa yang jauh lebih dalam dari hanya sekadar perkataan lisan, perkataan verbal. Tapi kita bisa mengalami ya doa itu setiap waktu ya. Waktu kita minta Tuhan,
berkati keluargaku, berkati istri suami, berkati anak-anak, mantu, cucu. Jadi doa itu betul-betul menjadi sebuah pengalaman gitu ya, pengalaman yang terus dalam kehidupan kita masing-masing. Dan itu yang kita lihat dari Deborah. Mengapa dia sebegitu yakinnya akan apa yang dia dengar dengan Tuhan? Karena ada relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Sehingga doa yang dinaikkan, perjumpaannya dengan Tuhan adalah perjumpaan yang sangat pribadi. Pengenalan yang sudah sangat dalam akan Tuhan. Dan kemudian waktu Barak meragukan apa yang dikatakan oleh Deborah, dia minta, ayo Deborah ikut jalan. Dan di sini kita perhatikan, orang yang memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, dia bukan hanya berani ngomong, tapi dia berani bertindak dengan iman. Dia maju tuh, jalan bersama dengan Barak, dia maju. Tapi dia bilang, Barak, kalau sekarang aku jalan bersama dengan engkau, maju bersama dengan engkau, jangan sampai engkau dipermalukan. Karena Sisera dikalahkan oleh seorang perempuan. Deborah ini seorang pemimpin yang hebat. Dia punya sebuah relasi yang dekat dengan Tuhan. Tapi waktu anak buahnya mulai ragu, orang-orang di sekitarnya mulai ragu, dia berani melangkah bertindak sebagaimana dia yakin apa yang dikatakan, apa yang dia dengar dari Tuhan pasti akan terjadi. Ini yang juga harus menjadi bagian dari kita. Waktu kita meyakini bahwa kita hidup diberkati, waktu kita meyakini bahwa usaha kita pasti berhasil dan sukses, maka kita akan jalan, kita akan melangkah. Kita belajar banyak hal, kita mengelola usaha dengan baik, kita memimpin orang-orang ya di tempat kita usaha ya, entah itu di toko ya, kita punya karyawan, kita kemudian mengarahkan karyawan ya, mengajari mereka, kita juga banyak belajar. Tapi disitulah kita ngerti bahwa kita melakukan semuanya dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini yang penting. Makanya dalam keadaan ini saya kadang perhatikan ada orang yang mulai jemu gitu ya, mulai jemu ya. Saya kalau buka usaha tengah situasi begini sulit ya. Kadang kita mau buka usaha mengerjakan tapi situasi sedang gak bagus. Tapi anak-anak Tuhan, saya mengajak kita gini. Kalau kita kerja ya, kita usaha, kita apapun ya. Karena saya juga banyak di lingkungan mengajar. Jadi ya kita mengajar dengan sungguh-sungguh ya. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita bekerja yang terbaik. Sekalipun situasi bagaimana, kita percaya bahwa Tuhan akan kasih kita hikmat. Tuhan akan memberikan kita banyak sekali pertolongan. Disitulah kita melangkah sungguh-sungguh. Waktu kita ingin ya bahwa anak-anak kita satu kali nanti punya masa depan yang baik, maka kita mendidik mereka benar-benar ya dalam takut akan Tuhan. Kemudian kita punya kesempatan ya, punya berkat fasilitas, kita bisa berikan mereka ya sekolah ya yang terbaik. Kemudian kita bisa tambahkan pendidikan melalui apapun ya. Kalau ada kesempatan les, kita bisa kasih les. Kemudian anak-anak betul-betul kita ajarin bagaimana mereka waktunya beribadah, mereka datang ibadah, doa, baca firman. Semua kita lakukan dengan iman yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan menghendaki kita melakukannya. Maka waktu orang itu bertindak dengan iman, disitulah dia akan mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, sebagaimana Deborah waktu dia mendengar firman itu, kemudian mengatakannya kepada Barak, kemudian Barak mulai ragu. Okelah, saya jalan bersama dengan kamu. Dia bertindak bersama-sama dengan Barak, dia jalan ikut perang. Disitulah dia melihat bagaimana Tuhan memberikan mereka kemenangan. Di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 14-15, lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Nah, akhirnya Deborah juga disitulah dia melihat apa yang dia dengar, apa yang dia yakini persis sama dengan apa yang dia alami. Demikian juga dengan kita.
pada waktu kita mendengar firman Tuhan dari siapapun lah, dari hamba Tuhan yang kita tahulah di gereja masing-masing ya, dimanapun kita dengar, kemudian firman itu menguatkan kita, kemudian firman itu kita hidupi dan kita akan mengalami apa yang disampaikan oleh firman itu persis sama dengan apa yang kita yakini dari Tuhan. Karena dua perkara orang bisa mengalahkan ketakutannya. Yang pertama, kalau dia memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kalau dia berani bertindak dengan iman dalam seluruh kehidupannya. Disitulah dia mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan dia akan melihat bagaimana Tuhan bekerja ya dalam setiap fase kehidupan, dalam setiap bisnis, pekerjaan, dalam profesi yang kita lakukan ya. Di situ kita lihat, oh ternyata Tuhan banyak tolong ya, bantu. Saya belajar loh Bapak Ibu Saudara. Saya waktu sekolah kan banyak belajar teologi ya. Kemudian saya mulai belajar mengajar ya di sekolah menengah begitu. Kemudian di situ saya harus mengikuti beberapa pelatihan ya untuk menyusun perangkat ajar di sekolah. Saya belajar kembali gitu ya. Saya yang tadinya nggak ngerti tentang dunia pendidikan ya, yang harusnya jurusannya kan sarjana pendidikan begitu. Tapi saya belajar, saya melihat, kemudian Tuhan kasih saya hikmat, Tuhan menolong saya banyak ya, bisa mengikuti teman-teman saya yang guru ya murni gitu. Dan itu saya bersyukur ya, saya bersyukur bahwa waktu dulu saya berdoa, Tuhan tolonglah saya bisa ngajar ya. Kemudian Tuhan kasih saya kesempatan, kemudian banyak belajar, kemudian saya berlatih ya, belajar. Memang tadinya kurang rapi, kemudian jadi semakin bagus. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang terkasih, anak-anak muda. Bagaimana kita bisa menaklukkan segala ketakutan? Ya kalau kita kemudian membangun relasi kita semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga kita mengetahui, memiliki kepekaan akan kehendaknya dalam hidup kita. Kemudian kita mulai melangkah ya, kita melakukan semua ya dalam kehidupan yang baik itu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam profesi, dalam pelayanan. Di situ kita bertindak, kita melangkah dengan iman, dengan keyakinan bahwa apa yang dikehendaki Tuhan saya lakukan, maka Tuhan akan membuat saya dapat menaklukkan segala ketakutan yang pada awalnya saya tidak berani, tapi akhirnya saya berhasil melaluinya. Itu yang luar biasa. Sehingga kekristenan itu menjadi sebuah pengalaman yang begitu menyenangkan ya. Dalam Hakim-Hakim 5 ayat 31. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Jadi Deborah menceritakan bahwa lewat pengalaman itu dia memiliki sebuah pengenalan yang baru akan Tuhan. Dan dia kemudian menjadi alat Tuhan, membuat negeri itu aman selama 40 tahun. Demikian juga dalam hidup kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Di pagi hari ini dalam early morning devotion, dengan segala fakta yang kita hadapi di depan, ayo kita mulai belajar. Kita memiliki relasi yang semakin dekat dengan Tuhan. Kita mulai bertindak hari ini, apapun yang kita buat kerjakan dengan iman yang sungguh. Tuhan akan membuat kita memenangkan pertempuran kehidupan ini. Mari kita berdoa, mari kita bersyukur. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, sehingga pagi hari ini di dalam pertemuan ibadah kami, early morning devotion, Tuhan berkenan menyatakan isi hati melalui peristiwa Deborah, Tuhan, bagaimana dia Engkau pakai mengalahkan pasukan Sisera. Dan hamba-Mu ini Tuhan betul-betul memberikan contoh betapa pentingnya relasi yang dekat dengan Tuhan. Betapa pentingnya kami bertindak dengan iman. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami naikkan syukur, hormat kepada Engkau Tuhan. Sertai langkah hidup kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.